Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepadanya bila pagi hari ini Tuhan sudah menolong kita semua sehingga kita dimungkinkan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan segenap keluarga kita di rumah kita masing-masing. Biarlah kita akan menjalani seluruh rangkaian ibadah ini dengan penuh syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang selalu memelihara dan menolong kita. Saudara, mari kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah ini dengan segenap hati kita akan memuji dan mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus melalui nyanyian ini. Hanya
bersama-sama menyatukan hati kita dan menyerahkan seluruh ibadah ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Allah yang sudah menolong kami dari hari ke hari sehingga kami boleh melewati sepanjang minggu ini dengan selamat. Dan pagi hari ini Tuhan, Kau telah menolong kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa memohon Tuhan akan mempersiapkan hati pikiran kami supaya kami dapat beribadah dengan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kuduskan hidup kami, hati dan pikiran kami agar kami dapat memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mau mempercayakan seluruh ibadah pada pagi hari ini dengan memulainya dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama menyanyikan pujian, dan biarlah pujian ini akan mengantarkan kita untuk mempersiapkan hati demi mendengar kebenaran firman-Nya.
Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara semua? Semoga Bapak Ibu, Saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kasih yang Kau berikan, kasih yang baru, bukan kasih yang sisa. Kasih yang Kau berikan selalu menguatkan dan meneguhkan kami. Tuhan, kami mohon berkat pimpinan-Mu dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjalan di atas sebuah jembatan tentunya bukan menjadi hal yang asing buat kita. Itu hal yang biasa. Tapi bagaimana jika berjalan di atas sebuah jembatan kaca? Jembatan kaca itu jembatan yang berjarak sangat jauh ya, dan dialaskan oleh kaca. Lalu di bawahnya itu banyak hal yang bisa kita lihat, ya, jurang, ya. Kiri kanannya juga kita bisa lihat. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara semua pernah berjalan di atas jembatan kaca? Saya yakin di antara Bapak Ibu Saudara semua pernah berjalan di atas jembatan kaca. Tapi mungkin ada banyak yang belum pernah berjalan di atas jembatan kaca. Nah, saya ingin memperlihatkan beberapa foto ya. Bagaimana wisatawan asing itu menjepret ya. Orang-orang yang punya tingkah laku lucu, konyol, kadang-kadang mengejutkan gitu ya. Ketika mereka berjalan di atas jembatan kaca. Nah, gambar yang pertama mari kita lihat. Gambar ini adalah gambar tentang seorang pria yang berbadan besar. Setelah mampu berjalan beberapa jauh, lalu menjadi takut, ya, sehingga harus dituntun. Badannya besar, ya, tapi harus dituntun. Gambar yang kedua ini adalah gambar seorang pria yang panik, terus menangis, terus berteriak, ketakutan dia, sehingga tidak mau berjalan lagi dan dia mesti diseret, Bapak Ibu, untuk melewati jembatan kaca. Gambar yang ketiga ini tentang seorang perempuan yang dipaksa pasangannya untuk mencoba tetap berjalan di atas jembatan kaca. Nah, gambar yang terakhir ini saking takutnya mereka bersama-sama satu kelompok gitu ya, merangkak karena gemetar bila berdiri melintas di atas jembatan kaca. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita pikirkan dan renungkan. Kenapa orang-orang tersebut punya reaksi yang berbeda-beda ya, ketika mereka melintasi jembatan kaca? Menurut Bapak Ibu Saudara semua, kenapa demikian? Masalah yang paling utama adalah karena mereka takut. Mereka takut terhadap apa yang mereka lihat ya, ketika mereka berjalan mereka lihat ke bawah ya. Ketika mereka berjalan mereka lihat ke kanan, lihat ke kiri yang penuh dengan jurang. Mereka takut terhadap apa yang mereka lihat. Bapak Ibu, ada sebuah semboyan berkata demikian. Ya. Seeing is believing.
Artinya melihat itu adalah percaya. Ya. Apa yang kita lihat itu menentukan apa yang kita percaya. Dan apa yang kita percaya itu membuat apa yang harus kita lakukan. Jadi melihat ini adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu. Ya. Sesungguhnya kalau kita hanya melihat menurut kasat mata, itu menjadi sesuatu yang wajar seharusnya. Tapi harusnya melihat di sini harus dengan sebuah pemahaman. Sebab tanpa sebuah pemahaman, itu maka akan menjadi berbeda hasilnya. Jadi kalau kita melihat dengan sebuah pemahaman, oh ketika berjalan di atas jembatan kaca ya, wow, mengerikan sekali ini. Bisa jatuh ke jurang. Wow, ini kaca kalau dilihat banyak orang yang injek, waduh bisa pecah ini kaca. Jadi nggak jalan-jalan dia takut. Tapi kalau melihat dengan sebuah pemahaman yang berbeda, wow, ini standing view yang keren, bagus sekali. Ini akan menambah koleksi fotoku lebih indah. Wow, ini sebuah tantangan, ini sebuah pengalaman yang baru. Dan bisa aku ceritakan kepada banyak orang. Ini akan membuat dia semakin mantap. Tetapi itulah ya, apa yang kita lihat akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jembatannya sama, pandangannya sama, tetapi reaksi setiap orang berbeda-beda. Semua tergantung apa yang dilihatnya dan apa yang dipahaminya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup ini tidak terlepas dari masalah. Ada orang bilang kalau seorang bayi lahir ya, dia tuh bukan tersenyum, bukan tertawa, dia tuh menangis. Sebenarnya itu merupakan sebuah cicipan bahwa hidupnya itu akan penuh dengan masalah. Dan merupakan hal yang mustahil bila kita hidup tanpa masalah. Cuma di surga nanti yang hidup tanpa masalah. Dan dalam kehidupan yang kita jalani ini kita harus mengakui bahwa masalah itu datang, itu silih berganti. Kita tidak bisa memprediksi adanya masalah. Kita tidak bisa memastikan kapan itu masalah ada, kapan itu masalah selesai. Buktinya apa? Corona sudah 1 tahun. Datangnya coronanya kita tidak tahu. Dan berakhirnya kapan coronanya kita tidak tahu. Bencana alam bisa terjadi. Sakit juga bisa datang. Sore ini kita bisa baik, tapi nanti malam kita nggak tahu. Tapi besok kita nggak tahu. Tapi lusa, tapi seminggu lagi, sebulan lagi kita nggak tahu. Nggak ada sebuah jaminan dan kita tidak bisa memprediksi Bapak Ibu Saudara yang kasih. Sesungguhnya kita hidup makin hari tidak makin mudah. Dalam teks yang kita baca tadi, Daud itu mempunyai masalah yang besar sesungguhnya. Dan Daud takut terhadap masalah yang dihadapinya. Daud diancam, Daud ditekan kiri dan kanan. Daud mau dibunuh, Daud terus dikejar-kejar, bahkan oleh anaknya sendiri. Daud selalu mengalami tekanan demi tekanan hidup yang tidak pernah habis di dalam hidupnya. Dan Daud sedang mengalami masalah yang besar. Tetapi Daud di dalam masalah yang dihadapinya, di dalam ketakutannya itu akhirnya Daud dapat memproklamasikan imannya. Daud dapat menyatakan imannya yang kokoh. Dengan mengatakan Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ada iman yang hidup dari Daud. Nah kita akan sedikit melihat 3 hal ini. Ya. Hal yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan Tuhan adalah terangku. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih gambaran tentang Tuhan yang adalah terang sebetulnya ada di dalam banyak kitab suci. Ya. Dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru itu ada banyak dibahas tentang terang. Ya. Tetapi ketika dikatakan Tuhan adalah terangku, itu di dalam perjanjian lama hanya ada di dalam Mazmur 27 ayat 1 ini. Dan inilah yang menyebabkan ayat ini menjadi ayat yang khusus. Gitu ya. Di dalam perjanjian baru Yesus juga pernah mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Ya. Dalam kitab Yohanes itu, Yesus mengatakan akulah terang dunia. Jadi kalau perjanjian baru bisa menerangi perjanjian lama dalam kitab Mazmur ini, sesungguhnya terang itu sangat dikaitkan dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau hidup di dalam kegelapan, dia tidak mungkin bisa hidup di dalam Tuhan, bisa hidup mengenal Tuhan. Kalau dia hidup di dalam terang, dia pasti bisa hidup di dalam Tuhan, bisa mengenal Tuhan.
Jadi sangat erat kaitannya antara terang dengan pengenalan akan Tuhan. Allah adalah terang bagi umatnya. Itu artinya bahwa Allah akan memberikan petunjuk ya, bagi umatnya apa yang harus diperbuat. Keputusan apa yang harus dilakukan. Jalan apa yang harus ditempuh. Allah akan memberikan petunjuk. Dan Allah juga akan meneguhkan setiap umatnya. Kadang-kadang saat ini kita percaya. Ya, apa yang kita lakukan itu berdasarkan Tuhan. Tapi besok atau lusa kita bisa ragu. Bisa khawatir, bisa takut. Nah Allah meneguhkan, nah, itu Allah memberikan terang lagi. Dalam mencari petunjuk kepada Tuhan, atau dalam mencari pimpinan Tuhan, sesungguhnya ada satu hal yang perlu kita lakukan. Yaitu bertanya. Ya. Daud di dalam hal sekecil apapun, dia banyak bertanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan setuju atau tidak? Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Apakah Tuhan inginkan atau tidak? Ya. Waktu orang Filistin mau menyerang kota Kehila, ya, Daud bertanya kepada Tuhan. Ya. Itu ada di dalam 1 Samuel 23 ayat 2 dan 4. Demikian bunyinya saudara. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Di ayat keempat. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila. Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara, Daud bertanya kepada Tuhan, pergi gak Tuhan aku menolong Kehila? Daud juga bertanya, kapan aku perginya Tuhan? Dalam hal untuk membantu aja, Daud bertanya kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara diminta bantuan, atau saudara dibutuhkan pertolongannya, saudara bertanya gak kepada Tuhan? Kita juga dalam hal yang kecil belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan kehendaki atau tidak dalam hal tersebut? Saudara, Daud bertanya karena sesungguhnya Tuhan adalah terang hidupnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Saudara, ketika Daud diserang oleh orang-orang Filistin, waktu Daud diurapi menjadi raja, apa sikap Daud? Daud bertanya kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel 5 ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud. Majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Yang lain saudara. Yang apa yang ditanyakan Daud kepada Tuhan di dalam 2 Samuel 5, 22-24. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab. Dan Tuhan menjawab maksudnya. Janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertal. Jangan maju kata Tuhan. Daud enggak maju. Buatlah gerakan melingkar. Daud lakukan. Jadi Daud banyak berhasil karena kenapa saudara? Karena Daud banyak bertanya kepada Tuhan yang adalah terang hidupnya. Mengapa? Mengapa kita juga harus banyak bertanya kepada Tuhan? Karena hidup kita sesungguhnya tidak tergantung kepada kita. Hidup kita sesungguhnya tergantung kepada Tuhan. Yeremia 10 ayat 23 berkata demikian saudara. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudara, mari kita belajar menjadikan Tuhan itu terang hidup kita. Di dalam segala hal yang kita mau lakukan, yang mau kita perbuat, keputusan yang mau kita ambil. Kita bertanya kepada Tuhan. Dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Mari kita belajar. Sungguh-sungguh kita bertanya, bukan sekedarnya, bukan asal bertanya. Sampai kepada Tuhan jawab, Tuhan berikan petunjuk. Itu berarti kita menjadikan Tuhan terang hidup kita. Yang kedua saudara, apakah yang dimaksud bahwa Tuhan
adalah keselamatanku. Saudara, gambaran Tuhan adalah keselamatan kita. Konteksnya adalah pembebasan dari keadaan yang sedang terjepit. Konteksnya adalah pada saat kita tertekan, dimusuhi, ada lawan, ya, kita minta pertolongan dari Tuhan. Ketika kita menghadapi desakan, tekanan-tekanan, bahkan ada orang yang iri, cemburu kepada kita, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Karena dia adalah keselamatan kita. Menarik ya saudara, bahwa di perjanjian lama itu ya, apalagi di Mazmur, seringkali datangnya pagi, ya, itu sebagai kerinduan datangnya pertolongan akan Tuhan. Jadi kalau malam itu kan gelap, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesusahan. Ya. Dan di dalam keadaan seperti itu, yang dirindukan adalah pagi, yang datang terang itu, yang datang pertolongan itu, yang datang jalan keluar dari setiap masalah. Pada saat saya merenungkan hal ini, saya teringat bagaimana Elia di tepi sungai Kerit. Ya. Elia ya, di dalam pelariannya karena dia menyatakan kebenaran, terus dikejar-kejar. Elia mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Burung gagak yang adalah pemakan daging. Dia membawa daging dan roti buat Elia pagi dan siang. Oleh karena apa? Oleh karena pertolongan Tuhan saudara. Singa-singa juga ditahan mulutnya. Ya. Pada waktu Daniel ada di gua singa. Ya. Singa-singa itu harusnya bisa mengaum, bisa menelan, bisa memakan Daniel. Tetapi oleh karena Tuhan membungkam mulut singa-singa itu. Akhirnya Daniel tertolong. Daniel selamat. Sungguh oleh karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya. Semuanya bisa mendapatkan keselamatan. Saudara, ada seorang penginjil ya. Dia memberitakan Injil di sebuah kampung. Banyak orang diinjili. Sampai kepada kepala kampung itu kesel. Ya. Terus mengajak orang kampung untuk mengejar penginjil itu. Penginjil itu terus lari, dikejar terus lari. Sampai kepada masuk ke hutan. Dan penginjil itu melihat sebuah gua. Yang mengejar itu yakin. Karena dia udah kelelahan, pasti si penginjil itu ada di dalam gua. Tapi kepala kampung itu mengatakan bahwa tidak mungkin. Kita harus cari ke tempat lain. Dia tidak mungkin di gua. Loh kenapa? Katanya gitu. Sebab gua itu ada sarang laba-labanya. Yang besar, yang banyak. Dan sarang laba-laba itu masih utuh. Kalau orang itu masuk ke dalam gua itu, tentunya sarang laba-laba itu sudah rusak. Ayo kita pergi ke tempat lain. Sebenarnya apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah ketika penginjil itu masuk ke gua itu, sarang laba-laba itu memang rusak. Tapi ada laba-laba yang lain terus membangun jejaring itu. Sehingga laba-laba itu berhasil membuat sarangnya. Berhasil membuat jaringnya. Begitu baik. Nah saudara, Tuhan bisa pakai laba-laba. Tuhan bisa pakai burung gagak. Tuhan juga bisa cegah singa yang mengaum-ngaum. Tuhan punya banyak cara untuk mendatangkan keselamatan bagi kita umatnya. Itulah yang dikatakan bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Karena Tuhan punya cara dan Tuhan punya waktunya membantu. Menolong setiap orang yang percaya. Yang ketiga saudara. Apakah yang dimaksud bahwa Tuhan adalah benteng hidupku? Saudara, gambaran tentang Tuhan yang adalah benteng adalah Tuhan sebagai pelindung dan penjaga. Pada waktu terancam. Pada waktu ada desakan, ada tekanan dari musuh. Benteng itu adalah sebuah bangunan, ya, tempat berlindung, tempat bertahan. Tembok untuk menahan serangan musuh, itu benteng. Nah saudara, kalau di dalam tubuh kita itu sebenarnya secara umum ada imunitasnya. Ya. Kalau imunitas kita baik, kuat, ya, kita akan terlindung dari sakit penyakit. Ya, contohnya COVID-19.
Tapi kalau imun kita tidak baik, kita akan gampang terkena penyakit. Nah, imunitas ini kita anggap sebagai sebuah benteng hidup kita. Ya. Kalau imun kita lemah, benteng kita lemah, kita gampang sakit. Nah, lebih daripada imunitas tubuh, Tuhan itu sebenarnya benteng hidup kita. Tuhanlah yang melindungi kita. Tuhanlah benteng pertahanan kita. Tanpa Tuhan kita lemah, rapuh, dan mudah hancur. Bapak Ibu saudara yang kasih, saya mengetahui ada sebuah lagu yang bagus yang pernah diajarkan seseorang kepada saya ya, tentang kehidupan yang berdoa. Lagunya demikian saudara. Banyak doaku kuat, kurang doaku lemah, tak berdoaku kalah, sandar Tuhanku menang. Saudara, banyak doa kita kuat, tapi belum tentu kita menang kalau kita nggak sandar kepada Tuhan. Tapi kalau kurang doa, kita lemah. Bahkan kalau kita tidak berdoa, kita kalah. Mau ikut saudara lagu ini? Coba ya. Banyak doaku kuat, kurang doaku lemah, tak berdoaku kalah, sandar Tuhanku menang. Kalau kita banyak berdoa, kita sandar kepada Tuhan yang adalah benteng hidup kita, maka ancaman, maka tekanan, maka kesusahan yang dari musuh kita, yang dari lawan kita, akan Tuhan halau, akan berhadapan dengan Tuhan. Sebab sesungguhnya kita sangat lemah dan tidak berdaya. Kita tidak mampu menghadapi semua itu tanpa penyertaan dan kekuatan yang dari Tuhan. Seperti halnya Raja Daud, kita pun hidup di masa sekarang ini sesungguhnya punya musuh, saudara. Ya. Ada dua yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa lawanmu si iblis itu berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu musuh kita, saudara, yang pertama. Dan musuh yang kedua adalah orang-orang yang iri, cemburu, yang ingin menyakiti kita, yang punya niat buruk kepada kita, yang menjelek-jelekan kita, yang ingin menghancurkan kita, yang tidak ingin kita baik, yang senang kalau melihat kita susah, yang susah kalau kita melihat senang. Life is fragile. Hold it with prayer. Hidup itu mudah rapuh, mudah hancur. Topanglah dengan doa. Kalau kita tidak waspada terhadap iblis, iblis itu tidak pernah tertidur. Iblis itu juga tidak pernah kehilangan akal. Iblis mau menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Iblis itu penuh dengan tipu muslihat, saudara. Iblislah yang bisa meyakinkan kita bahwa racun adalah obat dan obat adalah racun. Iblislah yang bisa men-trigger pikiran kita untuk melawan kehendak Tuhan, melawan rencana Tuhan, tidak hidup lagi menyenangkan Tuhan. Iblislah yang bisa men-trigger pikiran kita, menganggap bahwa dosa kecil itu hal yang biasa, dosa besar itu hal yang biasa. Iblislah yang tidak pernah berhenti memanfaatkan kelemahan dan dosa kita. Dia akan pakai itu semua menjadi sarana dan alatnya. Musuh besar kita adalah iblis. Dan musuh kedua kita adalah orang-orang yang dengan maksud jahat ingin menghancurkan kita. Yang iri, cemburu. Orang-orang yang selalu berniat supaya kita mengalami kesusahan. Namun satu hal yang pasti, saudara, Tuhanlah benteng kita. Dialah benteng pertahanan kita. Dialah yang akan menghalau dan menjaga kita juga dari setiap musuh kita.
Lalu bagaimana kita bisa akhirnya aman dalam perlindungan Allah terus menerus, bukan hanya sesekali, bukan hanya beberapa kali, tapi terus menerus kita aman dalam perlindungan Allah. Setidaknya saudara, ada dua hal. Yang pertama adalah selalu terkoneksi dengan Tuhan. Pada Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Pada ayat ini Daud mengatakan, satu hal kuminta. Satu hal, cuma satu hal saudara. Tidak banyak hal. Supaya Daud selalu terkoneksi dengan Tuhan. Supaya Daud boleh mengalami hadiratnya Tuhan. Menikmati Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, pertanyaannya sebagai refleksi kita adalah, apakah kita sehat secara rohani atau sibuk secara rohani? Apakah kita sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, kita sudah memenuhi kerinduan Tuhan Sang Pencipta, Sang Penebus kita, yang ingin selalu berjumpa dengan kita, yang ingin selalu terkoneksi dengan kita? Apakah kita selalu ada di dalam hadiratnya? Atau jangan-jangan kita hanya sibuk secara rohani, sibuk di dalam pekerjaan, usaha, ataupun apapun yang kita lakukan. Tapi kita tidak mengalami hal yang sehat secara rohani. Kita tidak ingin bersekutu secara teratur. Kita hanya sesekali, kita hanya beberapa kali, kita hanya sekedarnya. Bukan merupakan sebuah kualitas yang utama lagi. Supaya kita selalu terkoneksi di dalam minimal. Di doa pribadi kita, di dalam persekutuan pribadi kita. Apakah kita sungguh selalu belajar, berjuang, berusaha untuk terkoneksi dengan Tuhan? Yang kedua saudara, selalu punya iman yang dihidupi. Selalu punya iman yang dihidupi. Daud sangat memahami saudara, bahwa Tuhan adalah terangnya, Tuhan adalah keselamatannya, dan Tuhan adalah benteng hidupnya. Tetapi Daud bukan sekedar hanya memahami, Daud juga sangat meyakini. Keyakinannya bukan 75%, keyakinannya sungguh bulat 100% saudara. Dan Daud juga menghidupi apa yang diyakininya. Beda ya saudara, antara paham, yakin, dan menghidupi. Paham itu tahu atau mengerti. Yakin itu sungguh-sungguh tahu, sungguh-sungguh mengerti, meresapi ya. Paham itu dalam konteks kognitif. Yakin itu ada di dalam hati. Menghidupi itu di dalam tindakan keseharian. Sehingga itulah yang dikatakan dalam Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus takut dan gemetar? Saudara, jikalau saya bercermin dari Mazmur 27 ini, saya penuh dengan malu hati kepada Tuhan. Karena sesungguhnya peristiwa pergumulan hidup, jatuh bangunnya saya, itu kurang sungguh-sungguh menghidupi iman bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, dan Tuhan adalah benteng hidupku. Sesungguhnya kalau kita hidupi, ini menjadi sesuatu yang membuat kita aman dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita menghadapi hal apapun, itu akan membuat kita sukacita. Oleh karenanya kita harus belajar berjuang, berusaha terus-menerus. Mengingat bahwa Tuhan memang adalah terang kita di dalam hidup kita. Tuhan adalah keselamatan kita dan Tuhan adalah benteng hidup kita. Sehingga itu mendatangkan sukacita yang senantiasa ada pada hidup kita. Sukacita kita bukan hanya kita ada jaminan hidup di surga. Tapi sukacita kita adalah karena Tuhan menjadi terang dalam hidup kita. Tuhan menjadi keselamatan kita. Dan Tuhan adalah benteng hidup kita. Biarlah ini menjadi sesuatu yang menstimulasi kita. Ya. Merangsang kita untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga sukacita itu
tetap ada. Walaupun kita menghadapi berbagai macam masalah. Seperti tadi kita melihat begitu banyak orang bereaksi ketika melewati jembatan kaca. Dan ketika kita menjalani hidup kita hari demi hari, waktu demi waktu. Mari kita mempunyai pemahaman yang sungguh. Mempunyai keyakinan. Dan menghidupi, merealisasikan, mewujudkan. Bahwa benar Tuhan, Engkau adalah terangku dan keselamatanku. Engkau adalah benteng hidupku. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan limpah anugerahnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan bersama. Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan kami menghidupi iman kami sungguh-sungguh oleh karena Tuhan yang sangat baik. Engkau adalah Immanuel, Engkaulah gembala agung hidup kami. Dan Engkaulah yang menjadi kekuatan yang meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan senantiasa hidup saling menguatkan satu dengan yang lain supaya dalam situasi yang tidak mudah ini kita akan tetap setia dalam melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah kita akan terus mensyukuri akan kasih-Nya dalam hidup kita. Saudara, manfaatkan waktu dan kesempatan untuk kita saling menasihati, saling menguatkan, saling menghibur, supaya kita semua terus setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita bersama. Amin.